Bagaimana agar kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita. Nah, di video kali ini maka mau bahas. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru melihat konten ini, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Tentunya di sini maka bukan mengajarkan, bukan menggurui kalian semua ya. Kita di sini hanya sahabat kalian semua ya, maka ini cuman sharing gitu ya, berbagi pengalaman apa yang maka tahu gitu. Nah, bagaimana agar kita cepat dikabulkan oleh Allah SWT ketika kita punya hajat? Dari berbagi pengalaman maka ya, biasanya itu kalau berdoa hanya untuk diri sendiri ya, gitu. Dan itu yang saya rasakan, ngerasa ya cukup hanya untuk diri kita sendiri aja gitu. Sedangkan apapun yang kita berdoa kepada Allah, tetap Allah akan kabulkan. Allah akan tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang sudah berdoa, sudah berikhtiar langit gitu ya, sudah punya cita-cita tinggi. Kita tinggal nunggu situasi bahwa Allah sedang mempersiapkan doa kita akan dikabulkan. Itu aja yang harus kita ingat. Jangan berpikir lain-lain, bahwa jangan sampai kita kurang iman, kurang yakin kepada Allah SWT. Yang kita rasakan, yang kita pikirkan bahwa sekarang Allah sedang mempersiapkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kita sabar aja teman-teman. Jangan khawatir. Kalau kita selalu bersama Allah, ketika kita selalu dengan penuh keyakinan kepada Allah, semuanya akan beres, semuanya akan mudah, semuanya akan lancar-lancar aja gitu. Nah teman-teman, pernah nggak ngerasain bahwa kalau kita berdoa gitu ya, hanya untuk diri sendiri, kadang hanya untuk keluarga kita sendiri. Nah, untuk sekarang nih teman-teman, masukan dari Mang Aka ya, karena kalau kita berdoa, coba deh berdoa bermanfaatan yang luas gitu, bermanfaatan yang banyak gitu. Nah, seperti contoh, kalau kita hanya berdoa untuk sendiri, ya Allah, hamba ingin punya uang 1 juta misalkan. Ya Allah, hamba pengen punya kendaraan biar bisa pergi ke sana ke sini bersama keluarga. Mungkin itu aja ya. Tapi sekarang kita libatkan atau kita rubah doa kita agar meluas gitu. Ketika kita, ya Allah, hamba pengen umroh, pengen ngajak keluarga, ngajak saudara, ngajak teman kita gitu ya. Nah, jadi bermanfaatan itu benar-benar sangat luas gitu. Dan Allah itu suka kepada orang-orang yang terkadang bukan mementingkan diri sendiri, tapi malah mementingkan orang lain untuk berdoanya. Karena jangan khawatir, ketika kita berdoa buat orang lain, maka doa itu akan kembali juga pada kita, keberkahannya. Setelah itu, kita mulai berdoa, ya Allah, hamba ingin punya uang 100 juta atau bahkan 1 miliar. Ya Allah, hamba ingin membantu orang-orang yang sedang kesusahan, pengen memuliakan dan membahagiakan orang-orang di sekitar, atau bahkan pengen memberikan mencukupi semua kebutuhan anak yatim piatu ataupun orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja, ataupun orang-orang yang sudah membantu orang-orang yang sedang sakit gitu ya, ataupun membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, begitu juga kita berdoa tidak hanya untuk mementingkan kita dan keluarga kita, tapi kita mementingkan dengan kepentingan orang lain. Nah, disitulah Allah suka gitu, dan disitulah doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya keberkahannya bukan hanya untuk keluarga kita gitu. Nah, selain itu, ketika kita pengen punya perusahaan sendiri, ketika kita pengen punya penghasilan omset yang besar, ya Allah, hamba ingin punya sebuah perusahaan
mau jualan apa, mau punya usaha apa. Ya Allah, hamba ingin punya karyawan yang banyak, yang mendatangkan lapang pekerjaan buat orang banyak gitu ya, dengan gaji yang cukup dan bisa membahagiakan buat keluarganya. Nah, disitulah mulai berpikir, kita mulai punya pola yang sangat luas gitu. Nah, begitupun kita ya saat ini, buat teman-teman yang mungkin masih di dalam tahapan awal ya, karena ada keterpurukan, kita susah untuk berkembang, susah untuk maju, susah untuk melakukan apapun gitu ya. Jangan khawatir teman-teman, sini Maka mau bercerita sedikit ya, berbagi pengalaman dimana posisi Maka juga saat benar-benar terendah gitu ya. Walau pernah ngerasain saat bekerja tapi ngerasa tidak punya penghasilan, kita punya uang tapi banyak kebutuhan yang membeludak gitu ya, sehingga tidak cukup untuk mencukupi kepribadian kita ataupun bahkan keluarga kita belum terpenuhi gitu. Dan ya hutang numpuk gitu ya di sana sini. Tapi apa yang harus kita lakukan saat ini? Karena selain kita tidak punya mental dan ketenangan, tentunya kita tidak bisa melewati semua itu. Yang pertama harus kita lakukan saat ini, atau mungkin kalau kalian yang belum punya pekerjaan tapi sudah punya kewajiban dan punya amanah yang besar, maka yang harus kalian perbaiki yaitu pertama, sholat kita. Mulailah sholat 5 waktu kita jalankan kembali gitu ya, diusahakan mudah-mudahan bisa tepat waktu, bisa ikut berjamaah di masjid, itu yang sangat lebih bagus gitu ya. Yang kedua, mulailah kita scroll HP aja gitu ya, mulai kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran gitu ya. Walaupun kita mungkin belum bisa menerangkan apa artinya itu Al-Quran, minimal kita mulai membaca gitu, mengamalkan. Nah, selain itu kita kejar amalan surat pendek seperti Al-Waqiah, Al-Mulk gitu ya, terus lagi Yasin, terus lagi Ar-Rahman gitu ya. Begitu juga membaca sholawat, istighfar, bertasbih, menjalankan sholat-sholat sunnah, duha, tahajud gitu ya, sholat hajat, sholat istiqoroh, sholat taubat. Dan itu mungkin Maka juga pernah mengalami di posisi benar-benar terendah. Nah, itu pernah Maka jalankan gitu. Apa hasilnya? Ngerasa tidak ada hasilnya. Itu dulu pikiran yang mungkin masih sangat pendek ya. Tapi sekarang alhamdulillah mulai terbuka wawasan, terbuka pikiran, terbuka kecerdasan, berkah wasilah sering membaca sholawat, selalu mendekat kepada Allah. Walaupun mungkin kita berbuat salah, cepatlah kita meminta maaf kepada Allah, cepatlah kita bertobat. Kita belum bisa menjalankan sholat tobat, minimal kita sudah mohon ampun lewat istighfar, zikir istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan hamba tidak menjaga ucapan hamba di ucapan yang salah, pandangan kita yang salah, ataupun pola pikir yang salah. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah itu balik lagi ke pembahasan. Setelah kita berdoa yang luas gitu ya, insya Allah hajat kita, keinginan kita cepat Allah kabulkan. Dan selain itu, ketika kita kita pengen punya pekerjaan, posisi benar-benar terendah, yang harus kita lakukan, yang kita perbaiki ya tadi, Maka belum membereskan ucapan yang tadi ya. Yang pertama, perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita ataupun dengan saudara kita, teman kita gitu ya. Mulai perbaiki silaturahmi kita. Nah, setelah itu mulailah jalankan apa yang kita bisa saat ini. Misalkan kita belum punya pekerjaan lain atau belum ada belum bisa ngelamar pekerjaan ke sana ke sini, minimal kita sudah mulai beraktivitas di pagi hari sampai siang hari. Kita bersih-bersih rumah mungkin, bersih-bersih pakaian mungkin ya, atau bahkan kita membersihkan lingkungan yang ada di sekitaran kita saat ini gitu. Itu yang pertama. Karena
dengan keterampilan kita, kebersihan kita, dari mulai diri kita, pakaian kita, begitu juga tempat tidur kita. Nah, di situ juga ada hal-hal yang akan menarik rezeki datangnya kepada kehidupan kita, sahabat semuanya. Nah, selain juga mengamalkan sholawat, teman-teman, tentunya kita harus punya sifat yang jujur, sifat yang ikhlas, sabar, punya sifat yang selalu yakin kepada Allah, bahwa sebentar lagi Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita. Keren gak? Kita harus, ya keren lah gitu ya, kita harus enak-enak aja gitu, harus bahagia. Karena kalau kita setiap hari selalu bahagia, menerima keadaan apapun keadaan kita saat ini, insya Allah keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan kepada kehidupan kita akan semakin mudah, semakin cepat. Keren gak? Keren dong. Nah, kita seperti sekarang ini nih, terlihat wajah Maka yang begitu-begitu sangat indah melihat kalian semua yang sedang punya hati yang baik, yang bahagia, walaupun masih ada amanah yang harus diselesaikan, tapi sudah melihat suasana kalian semua saat ini sudah ada titik apa yang harus kita lakukan saat ini gitu. Dan itu yang mungkin pernah Maka rasakan di waktu itu. Nah, selain itu juga teman-teman, ya mungkin mohon maaf ya kalau saat ini Maka bisa menyempatkan waktu ngobrol di belakang rumah, karena mungkin di tempat ini yang bisa nyaman gitu ya Maka ngobrol kepada kalian semua, walaupun di belakang ada handuk ya, ada kendaraan juga gitu ya, roda 2 motor. Nah, tapi nggak apa-apa ya, yang penting isi dari apa yang Maka sampaikan gitu ya, semoga aja bisa bermanfaat buat kalian semua yang mungkin sedang galau dengan keadaan ini. Sabar semuanya, yang mungkin pernah kalian rasakan, mungkin Maka juga pernah ngerasakan gitu. Jadi kalau kita pengen istiqomah, yang pertama ya kita berdoa dulu kepada Allah. Itu yang pertama. Ya Allah, izinkan hamba bisa istiqomah baca sholawat 1000 kali. Itu juga, itu yang pertama. Yang kedua, atau bahkan 100 kali, atau bahkan 5000 kali gitu ya. Nah, mulailah kita menata kehidupan ini. Selain kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki silaturahmi kita juga memperbaiki usaha kita, memperbaiki penghasilan kita. Jangan sampai kita punya penghasilan, tapi setelah kita mendapatkan uang tersebut, kita pakai atau kita gunakan kepentingan-kepentingan yang tidak berbentuknya, ataupun yang bisa dibilang inisialnya tidak kebutuhan, tapi itu hanya keinginan dan gaya hidup gitu. Jadi utamakan dulu, bukan berarti akan melarang kalian untuk punya gaya hidup ataupun keinginan, tapi yang pertama harus kita ciptakan itu adalah cukupilah kebutuhan kita saat ini. Jangan sampai ketika kita saat ini punya uang cukup hanya untuk beli makan, tapi di hari esoknya kita malah beli pakaian gitu, dan akhirnya hari esoknya kita tidak ada uang sama sekali buat makan ataupun buat kebutuhan sehari-hari. Nah, jangan sampai seperti itu sahabat semuanya. Nah, jadi kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, nah baru kita cukupkan atau keinginan kita, atau bahkan gaya hidup ini gitu. Ya tahulah apapun yang kalian semua inginkan, sama mungkin gak jauh beda dengan Maka gitu. Kita pengen membahagiakan, memuliakan dua orang tua kita, istri dan anak kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ya, kalau kita orang tua kita pengen sesuatu, kita cukupkan, kita belikan. Istri dan anak kita minta apa, kita belikan. Enak gak? Tentunya pasti enak. Jadi hidup ini harus kita buat enak, buat bahagia. Yang ngerasa yang mungkin akan timbulnya menjadi rumit ataupun sulit, hindarkan dan mulailah kuatkan keimanan, ketakwaan kita. Makanya dari itu kita jagalah apa yang Allah larang gitu. Agar kenapa? Agar kita tidak terjumus lagi dari hal-hal yang salah gitu. Mungkin Maka juga pernah
terjerumus dengan hal riba yang Allah tidak sukai. Nah, di situ benar-benar kita tidak bisa apa-apa kalau sudah kita terjerumus dengan hal riba. Ya, mudah-mudahan kalian semua juga ya yang saat ini punya hutang, punya amanah, punya keinginan, semoga Allah cepat kabulkan. Semoga apa yang kalian niatkan Allah mudahkan, lancarkan gitu ya. Dan kalau Allah sudah ridho, Allah sudah berhendak, mudah gitu bagi Allah. Apapun yang Allah kerjakan, apapun yang Allah berikan kepada kita, berbagai cara gitu ya. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya undur diri, semoga di hari esok bisa bertemu kembali di video berikutnya. Dan jika teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe-nya, klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga salam kita tetap tercurahkan kejujuran alam baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita selalu bahagia, selalu diberikan keharmonisan, kesehatan, berkah melimpah, rezeki yang luas ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.